Teman-teman, berdasarkan tema kita pada pagi hari ini yaitu seminar anti hoax, saya rasa teman-teman mahasiswa UKRI sudah sangat memahami betul apa itu hoax yang sebenarnya, apa itu pengertian hoax. Jadi di sini saya tidak akan mengupas pengertian hoax sepanjang lebar itu, tidak akan. Saya di sini akan sedikit saja memberikan pengertian sebagai pengantar kita pada materi pagi hari ini, bahwa hoax atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut hoax itu merupakan berita bohong yang tidak bersumber atau juga berita yang seolah-olah dibuat benar adanya, padahal 100% berita itu bohong ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kita supaya bisa membedakan yang mana sih berita hoax dan berita yang faktual, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih ciri-ciri dari berita hoax itu sendiri. Ciri-ciri berita hoax diantaranya yang pertama, biasanya berita hoax memicu adanya kebencian, lalu pertikaian, perkelahian antara beberapa pihak tertentu. Lalu ciri-ciri yang kedua biasanya bersumber tidak jelas teman-teman. Kita kadang sering men-share begitu saja tanpa kita mau tahu dari mana sumber berita itu, siapa yang menulis, siapa yang pertama kali men-share. Terkadang kita tidak menghiraukan hal tersebut ya teman-teman, langsung saja kita share atau kita viralkan. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya adalah berita tersebut headline, dari headline, judul sampai ke prolognya biasanya itu terkesan provokatif teman-teman, mengajak kita semua supaya percaya dengan adanya berita itu, supaya kita bisa men-share berita itu kemanapun nantinya berita itu. Lalu ciri-ciri yang kedua dari berita hoax adalah biasanya berita ini terkesan seperti menyudutkan pihak tertentu teman-teman. Saya beri contoh seperti ini. Ada berita hoax yang menyatakan bahwa buruknya kinerja pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini ya teman-teman. Tapi dalam kenyataannya, dalam larangannya, sebenarnya yang disalahkan tidak harus hanya pemerintah atau kinerja pemerintah saja teman-teman. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan tersebut juga patut untuk kita salahkan ya teman-teman. Jadi bukan 100% kesalahan dari pemerintah atau kinerja pemerintah. Lah, itulah yang disebut berita hoax, yang terkesan seperti menyudutkan pihak tertentu, membuat rugi pihak tertentu teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu memanipulasi foto dan keterangan teman-teman. Saya beri contoh seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan berita hoax yang membuat saya ingin tertawa teman-teman. Contohnya begini, saya punya foto kecelakaan, semisal kecelakaan di tol Cikampek, semisal di foto tersebut terlihat ada minibus yang terlibat kecelakaan di tol Cikampek pada hari ini jam sekian. Tapi ketika berita tersebut ditelusuri dan diteliti lebih jauh, terbukti bahwa berita tersebut merupakan berita hoax. Kenapa saya bilang itu berita hoax? Karena ternyata foto yang dia pakai untuk berita kecelakaan di tol Cikampek pada hari ini itu merupakan foto yang sudah pernah ada pada headline berita 2015 silam teman-teman. Itu yang membuat saya ingin tertawa. Kok bisa ya orang membuat berita hoax tanpa meneliti terlebih dahulu gitu ya teman-teman, sampai sebegitunya memanipulasi foto dengan keterangan yang palsu, yang seakan-akan membuat kita cemas dan percaya begitu saja kalau kita tidak meneliti atau mendeteksi berita tersebut. Lalu nih teman-teman, dari hal-hal tersebut teman-teman pernah berpikir atau tidak sih mengenai apa sih sebenarnya motif utama dari si pelaku penyebar berita hoax itu sendiri? Sebenarnya saya juga pernah ya berpikir bahwa apa sih motif, apa sih tujuan mereka dalam menyebarkan berita, apa untungnya gitu ya teman-teman. Tetapi setelah ditelaah bersama teman-teman bahwa ternyata orang yang menyebarkan berita hoax itu sendiri memang memiliki keuntungan tersendiri bagi mereka teman-teman. Di antaranya adalah keuntungan yang pertama, biasanya penyebar hoax bertujuan untuk mengadu domba. Biasanya adu domba ini untuk beberapa pihak tertentu teman-teman.
penyebar biasanya membeberkan berita hoax itu demi untuk membuat pihak yang satu dengan pihak yang lain menimbulkan perpecahan atau pertikaian, teman-teman. Lalu tujuan penyebar berita hoax yang kedua adalah untuk menimbulkan kecemasan atau ketakutan dari masyarakat yang membaca. Saya beri contoh, misalkan beberapa waktu yang lalu geger sekali ya teman-teman, berita mengenai virus corona yang dapat menyebar melalui media udara, teman-teman. Namun, setelah ditelaah bersama, WHO menyatakan bahwa virus corona ini tidak bisa menyebar melalui udara, teman-teman. Hanya bisa melalui media seperti percikan air, seperti air liur saat kita bersin atau saat kita berbicara. Maka dari itu kita kan sekarang dianjurkan ya teman-teman untuk menggunakan masker jika tidak berada di dalam ruangan. Itulah sebabnya kita harus bisa menghindar dari berita-berita hoax itu sendiri. Karena kalau kita tidak menghindar, nantinya kita akan memiliki kecemasan yang kadang tidak membuat masuk akal gitu ya teman-teman. Kecemasan yang terlalu berlebihan itu dampaknya, teman-teman. Lalu tujuan penyebar berita hoax yang selanjutnya adalah untuk perang jejaring, teman. Antara mereka memiliki masalah pribadi dengan kelompok mana, akhirnya mereka menyebarkan berita bohong itu sendiri. Akhirnya nanti mereka terjadilah perang jejaring sosial di dalam media-media tertentu, teman-teman. Lalu tujuan dari penyebar yang kedua adalah untuk mencemarkan nama baik atau pihak yang disudutkan tersebut, teman-teman. Saya juga punya contoh nih teman-teman mengenai berita hoax, dalam arti tujuan dari penyebar berita hoax yaitu mencemarkan nama baik. Beberapa waktu yang silam saya pernah membaca berita hoax mengenai artis entertainment yaitu Via Valen yang digadang-gadang melakukan prostitusi online. Di situ tertera beritanya foto Via Valen yang disamarkan mukanya, tetapi setelah Via Valen melaporkan ke pihak yang berwajib dan ditelusuri berita tersebut, ternyata berita tersebut hoax, teman-teman. Foto itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mirip sekali dengan wajahnya Via Valen, teman-teman. Itu benar-benar kecanggihan teknologi yang sangat-sangat patut untuk kita acungkan jempol, sehingga terkadang kita lalai dalam menggunakannya untuk media melakukan kejahatan-kejahatan. Contohnya untuk menyebarkan berita hoax itu sendiri ya teman-teman, itu sudah masuk ke dalam tindak kriminal, kejahatan, dan pencemaran nama baik ya teman-teman. Lalu selanjutnya nih, dampak apa sih yang ditimbulkan dari adanya berita hoax itu sendiri? Sebenarnya kita sudah sedikit demi sedikit menyinggung ya teman-teman mengenai dampak-dampak itu sendiri, dimana dampak itu contohnya beberapa contohnya diantaranya yang pertama dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, pertikaian, perkelahian diantara berbagai macam pihak ya teman-teman. Lalu dampak yang kedua itu seperti pemborosan kuota ya teman-teman, tenaga dan juga waktu. Asal teman-teman tahu, ketika kita melihat headline di situs web internet, misalkan di situ ada berita, headline-nya tuh udah membuat kita penasaran, ingin mengklik untuk membaca berita tersebut. Lalu kita mengklik berita itu udah nyedot kuota kita ya teman-teman. Kayak seakan-akan buang-buang kuota untuk melihat berita yang tidak benar adanya, tapi kita mentah-mentah makan berita itu, kita share, dan itulah nanti akan terjadi dampak-dampak lainnya teman-teman. Lalu dampak yang selanjutnya adalah menurunkan reputasi pihak yang dirugikan itu, seperti kasus Via Valen yang tadi. Otomatis pihak yang dirugikan, si Via Valen ini akan merasa dirugikan oleh berita atau konten hoax tersebut. Nantinya reputasi dia akan turun secara sendirinya, dan orang yang memakan mentah-mentah berita itu kan akan secara otomatis membenci Via Valen atau pihak yang disudutkan tersebut ya teman-teman. Lalu juga dampak yang selanjutnya memberikan informasi yang salah kepada pihak yang memberi kewajiban, teman-teman. Lalu yang selanjutnya juga membuat fakta yang seakan-akan tidak dapat dipercaya lagi, teman-teman, karena banyaknya berita hoax. Saking banyaknya berita hoax, maka dari itu berita-berita yang fakta terkesan kadang kita tidak mempercayainya juga ya teman-teman.
karena saking kita takutnya, saking geramnya kita, saking alah paling ini hoax gitu ya teman-teman, jadi membuat berita yang fakta itu kadang terkesan juga terlihat hoax gitu ya teman-teman. Tapi kita tidak boleh memiliki sikap yang seperti itu ya teman-teman. Kita harus meneliti terlebih dahulu, mendeteksi terlebih dahulu berita itu hoax atau fakta teman-teman. Lalu teman-teman, apa aja sih langkah-langkah untuk menghindari supaya kita tidak terjerumus atau kemakan berita hoax itu? Secara kita adalah generasi muda, generasi milenial, mahasiswa yang digadang-gadang sebagai agent of change, agent perubahan, yang kita itu menentukan mau dibawa kemana nih arah bangsa kita memegang masa depan bangsa kita. Jadi kita harus benar-benar mengetahui berita yang kita terima itu berita hoax atau berita fakta nih teman-teman. Maka dari itu banyak langkah-langkah yang dapat kita telusuri bersama bagaimana untuk menghindari berita hoax itu sendiri. Dimana langkah yang paling utama adalah kita harus banyak-banyak membaca teman-teman. Terkadang saya suka bingung dengan orang-orang yang tidak suka membaca, tetapi ketika membaca berita dengan headline yang sudah membuat mereka merasakan kebencian atau penasaran, mereka langsung dengan mudah men-share begitu saja tanpa mereka mau tahu dulu nih sumbernya dari mana gitu ya teman-teman. Bahkan ada juga tipikal orang yang hanya membaca judulnya saja mereka sudah langsung men-share berita itu ya teman-teman. Itu kadang saya tidak habis pikir dengan orang-orang seperti itu teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya kita harus aktif nih teman-teman dalam komunitas anti hoax, diskusi-diskusi terbuka mengenai berita-berita hoax yang nantinya pengetahuan kita akan bertambah mengenai berita hoax itu sendiri. Nah, yang selanjutnya mengecek keaslian foto teman-teman. Seperti contoh yang saya paparkan tadi, antara foto dengan informasi itu harus sinkron. Fotonya tahun berapa, beritanya tahun berapa itu harus sama teman-teman. Itu harus benar-benar kita cek faktanya. Lah itu langkah-langkah yang selanjutnya, cek faktanya. Dan teman-teman, ada komunitas anti hoax yang menciptakan situs web untuk kita mendeteksi berita itu berita hoax atau bukan. Jadi ketika kita menerima berita nih teman-teman, kita mau mengetahui nih berita ini fakta atau hoax, kita bisa nih ngecek di situs ini, namanya situs data.turnbackhoax.id. Di situ teman-teman bisa cek langsung apakah berita itu hoax atau bukan. Lalu juga dari Diskominfo ada nih websitenya untuk mengadukan konten-konten yang berisi berita-berita hoax ya teman-teman. Itu patut untuk diajukan ke Diskominfo supaya bisa ditindaklanjuti. Kontennya ada aduan konten @mail.kominfo.go.id teman-teman. Itu kita bisa cek di situ. Ada juga aplikasi berbasis web namanya Hoax Analyzer. Nah, jadi jargonnya begini, saring dulu baru sharing. Oke teman-teman, sekian materi pada seminar kali ini. Apabila ada yang salah, itu adalah milik saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jargonnya begini, saring dulu baru sharing. Oke teman-teman, sekian materi pada seminar kali ini. Apabila ada yang salah, itu adalah milik saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.